Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meresum buku Evaluasi Pendidikan dengan penulis Dr. Supriyadi STP MPD. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Bersama saya Aam Aminah dengan NIM 18720-714. Mari bersama-sama kita simak materi dan videonya. Penilaian. Yang dimaksud penilaian adalah ditinjau dari sudut bahasa. Penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga suatu objek diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Misalnya, untuk dapat mengatakan baik, sedang, kurang diperlukan adanya ukuran yang jelas. Bagaimana yang baik dan bagaimana yang sedang dan bagaimana yang kurang. Dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, harus mempunyai target, yaitu melakukan penilaian kompetensi pengetahuan. Di antaranya, yaitu satu, mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan atau tes. Yang kedua, melaksanakan penilaian pengetahuan selama proses pembelajaran, tes lisan atau tertulis atau penugasan. Yang ketiga, mendokumentasikan hasil penilaian pengetahuan. Yang keempat, menindaklanjuti hasil penilaian pengetahuan oleh guru atau laporan dan tindak lanjut lainnya, misal remedial atau pengayaan. Sebelum melakukan tes belajar, tentunya harus ada perencanaan terlebih dahulu. Dalam penyusunan perencanaan tes perlu diperhatikan, tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar. Di samping itu, tes juga harus dijadikan alat untuk mencari informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu sendiri. Dalam perencanaan tes sangat diperlukan kisi-kisi agar tes objektif yang akan ditulis tidak melenceng dari materi yang telah diajarkan selama proses pembelajaran dan juga menjadi pedoman bagi penulis dalam menulis setiap butir soal. Konsep dasar asesmen alternatif. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan asesmen. Di antaranya yaitu satu, asesmen tradisional yang mengacu pada tes tertulis. Kemudian asesmen kinerja yang menghendaki siswa untuk mendemonstrasikan kemampuannya. Kemudian asesmen otentik menuntut siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan nyata di luar sekolah. Yang keempat, asesmen portofolio, yaitu pengumpulan hasil kerja siswa yang disusun secara sistematis. Yang kelima, assessment, pengertian umum terhadap semua usaha untuk mengukur, mengetahui, dan mendeskripsikan hasil belajar siswa. Yang keenam, asesmen alternatif, jadi performance assessment, portfolio assessment, authentic assessment, dan achievement assessment merupakan kelompok dari asesmen alternatif. Keempat, yaitu asesmen portofolio. Apa yang dimaksud asesmen portofolio? Yaitu merupakan asesmen alternatif atau pelengkap dari asesmen tradisional dan merupakan penilaian otentik dan bagian dari asesmen for learning. Pengertian asesmen portofolio yaitu satu, laporan lengkap segala aktivitas pembelajaran, dua, sekumpulan bukti yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu, tiga, kumpulan pekerjaan siswa yang menunjukkan usaha, perkembangan, dan kecakapan mereka dalam satu bidang atau lebih, keempat, kumpulan bukti atau keterangan yang menunjukkan kemajuan akademik, prestasi, keterangan, dan sikap. Berlanjut ke ranah afektif. Menurut POM 1995, bahwa ranah afektif itu adalah menentukan keberhasilan belajar seseorang. Untuk itu, dalam merancang program pembelajaran satuan pendidikan harus memperhatikan ranah afektif. Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor dipengaruhi oleh kondisi afektif peserta didik.
Kemudian, fakta yang ada sampai saat ini, pembelajaran masih didominasi pada pengembangan ranah kognitif. Dalam karakteristik afektif, ada beberapa yang bisa kita ketahui, yaitu satu, sikap. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi, pembelajaran pendidik, dan sebagainya. Kemudian dilihat juga dari karakteristik minatnya, yaitu penilaian minat dapat digunakan untuk mengetahui minat peserta didik. Ketiga, konsep diri. Konsep diri ini penting untuk menentukan jenjang karir peserta didik. Keempat, nilai. Suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Kemudian pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar dari unjuk kerja. Informasi hasil belajar yang diperoleh dari unjuk kerja siswa kemudian dikumpulkan dari tugas-tugas yang telah dikerjakan siswa, baik yang berupa unjuk kerja yang langsung diamati guru, atau pembuatan laporan, pembuatan hasil karya, pengumpulan portofolio, dan lain sebagainya. Satu hal yang tidak kalah penting adalah informasi yang berkenan dengan proses selama menghasilkan karya tersebut. Pemberian nilai dan tindak lanjut penelitian. Pemberian nilai dan tindak lanjut terhadap hasil penelitian merupakan hal yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik untuk peserta didiknya. Adapun dilihat pada tujuan pendidikan, prinsip-prinsip pemberian nilai, tujuan penilaian kelas, fungsi penilaian kelas, prinsip-prinsip penilaian kelas juga prosedur dan metode penilaian kelas. Dengan demikian, pemberian nilai dan tindakan lanjut hasil penilaian merupakan proses yang berkelanjutan untuk memberikan informasi yang cukup dan melihat yang benar dan yang salah dalam penilaian tugas siswa. Kesimpulan dari resum mata kuliah ini adalah bahwa evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Pengukuran yang dimaksud di sini adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Sedangkan penilaian yang dimaksud di sini adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan pembelajaran secara kualitatif. Evaluasi merupakan sarana untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Terdapat beberapa teknik, jenis, dan syarat penyusunan evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan dan diperhatikan oleh pendidik dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Dan sarannya adalah dalam melakukan evaluasi pembelajaran, sebaiknya diperhatikan syarat-syarat yang dalam penyusunan evaluasi pembelajaran tersebut serta memilih teknik evaluasi pembelajaran yang sesuai agar hasil yang diinginkan sesuai juga. Demikianlah resum buku evaluasi pendidikan karangan Bapak Dr. Supriyadi STPMPD yang telah saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.